Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana pengalaman kami sekeluarga ketika dinyatakan positif COVID. Bagaimana reaksi awal setelah positif COVID-19? Gejala awalnya bisa sampai dinyatakan positif COVID. Awal mulanya kami sekeluarga itu terpapar oleh suami saya. Kami juga tidak menyangka ini terjadi di kami, karena gejala yang dirasakan suami saya itu mirip seperti orang influenza biasa, seperti demam gitu, sedikit batuk, kemudian kurang nafsu makan, hilang indera penciuman, hilang indera perasa gitu. Setelah itu, setelah dia mengalami gejala-gejala itu, saya putuskan untuk membawa suami saya ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, kami melakukan serangkaian tes seperti swab, kemudian ronsen, kemudian ada ambil darah dan segala macam. Saya kurang paham juga, sampai akhirnya besoknya dinyatakan positif COVID-19. Setelah dokter memberitahukan hasil hasil pemeriksaan suami saya, dokter menyarankan agar suami saya tetap dirawat di rumah sakit dan diisolasi. Artinya sebagai pihak keluarga kami tidak boleh bertemu dalam batas waktu yang ditentukan dokter, karena itu berisiko tinggi untuk kami sekeluarga. Setelah saya ngobrol dengan dokter, saya sampaikan bahwa di rumah saya itu tidak hanya saya dan anak-anak, tapi ada juga beberapa anggota keluarga yang lain. Ada 2 keponakan yang masih kecil, ada adik, dan kebetulan ada ibu saya yang sudah lanjut usia. Kemudian dokter menyarankan kalau bisa kami sekeluarga diswab melalui jalur yang sudah disiapkan pemerintah, seperti mendatangi puskesmas dengan membawa hasil yang dibawa dari rumah sakit. Seperti contoh, suami saya sudah mengalami COVID, jadi hasil ini kita bawa ke puskesmas sebagai bukti gitu bahwa ini beliau sudah terkena virus COVID dan kami harus segera di swab untuk diketahui hasilnya. Begitu awalnya. Apa yang perlu disiapkan dan dilakukan selama isolasi? Setelah kami diswab, kami 8 orang diswab, hasilnya positif COVID. Kemudian petugas dari puskesmas menyarankan agar kami segera diisolasi mandiri. Tapi saya bersikeras dan menolak dengan alasan tidak efisien. Yang pertama, kami akan kesulitan untuk logistik, pasokan logistik, makan, minum, kebetulan air juga kita beli gitu, jadi pasti akan ada keluar di luar gitu, nggak mungkin kalau cuma tinggal di rumah atau cuma mengandalkan belanja online gitu. Sementara kalau kami keluar di luar, besar kemungkinan itu bisa menyebarkan ke orang lain di tetangga sekitar. Setelah melalui perdebatan panjang antara saya, Pak RT, Pak RW, dan petugas puskesmas tempat saya tinggal, diputuskanlah saya dan keluarga diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Karena kebetulan saya warga DKI, meskipun saya asli dari Ende Flores. Selama saya sendiri 15 hari diisolasi di sana dengan menjalani 2 kali swab. Jadi total saya di swab itu 3 kali, pertama di puskesmas dan 2 kali di Wisma Atlet.
Selama diisolasi di sana, dokter di Wisma Atlet dan petugas kesehatan di sana, alhamdulillah mereka cukup ramah, mereka sangat peduli, mereka betul-betul memberi support. Di sana dikasih kebebasan seperti di rumah menjalani kegiatan, seperti di rumah olahraga, sholat, makan, minum vitamin, semua disediakan oleh pemerintah. Untuk selama masa karantina sendiri, saya dan keluarga itu, kita sih yang penting karena bukan kebetulan ya, alhamdulillahnya kami tidak seperti orang yang COVID atau seperti contoh paling kecil suami saya gitu. Kebetulan kita alhamdulillahnya kita tidak seperti beliau gitu. Saya sempat mengalami gejala tapi ringan. Kemudian keluarga saya yang lain itu mereka OTG, orang tanpa gejala. Jadi kami tidak terlalu membutuhkan penanganan yang berat. Paling selama diisolasi itu minum vitamin C, terus makan makanan yang bergizi, buah itu makan, terus makan apa saja yang penting makan, jangan sampai perut itu kosong. Pagi olahraga, berjemur, terus sore juga berjemur. Itu saja selama di sana. Alhamdulillah pada hari pada hari ke-14 saya swab yang ketiga kali, alhamdulillah dinyatakan negatif dengan CT-nya 37,9. Terus Apa percaya bahwa COVID-19 itu benar-benar ada, biar masyarakat tahu kebenarannya? setelah mengalami, saya percaya COVID itu ada dan nyata, betul-betul ada teman-teman. Jangan sampai menganggap ini sepele, menganggap ini rekayasa, menganggap ini buatan. Itu salah teman-teman, karena sebetulnya COVID itu ada dan nyata. Dia akan berbahaya apabila kita punya penyakit bawaan, apabila dalam keluarga kita ada yang lanjut usia. Jadi itu yang betul-betul kita cegah, jangan sampai ini keluarga yang kita sayang itu terjangkit. Itu aja. Terus pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang belum mengalami COVID, amit-amit jangan sampai, mudah-mudahan cukup saya saja. Amin. Kalau bisa tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, terus makan buah. Pakai masker tuh kalau bisa yang bersih. Kalau pakai masker kesehatan itu maksimal 4 jam. Kalau yang beraktivitas di luar rumah, jadi dia bisa mempersiapkan sekitar 1 hari itu 2 atau 3 masker gitu. Jangan pakai 1 masker yang sampai dari pagi sampai malam itu terus. Apalagi yang bahannya scuba itu sama sekali tidak menyerap teman-teman. Mendingan kita sedikit boros untuk jaga kesehatan kita, daripada kita mau hemat tapi malah jatuhnya tuh kita sakit. Itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, diambil baiknya, dibuang buruknya. Terus bantu komennya di bawah, bantu like-nya, bantu share-nya, bantu subscribe-nya, sehingga kalau Hero upload video baru teman-teman bisa tahu. Salam sehat, semoga selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada, tetap semangat. Oke.